bagaimana rumah tangga Kristen itu harus berbeda dari rumah tangga duniawi. Harus diatur oleh apa? Bahwa rumah tangga Kristen harus diatur oleh prinsip-prinsip Alkitab. Supaya apa? Ya, karena akan terjadi apa? Gesekan akan terjadi, akan menghadapi berbagai tantangan, dapat menyebabkan ketegangan, dan pertengkaran pun bisa terjadi. Tetapi Tuhan ingin hubungan kita di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat, tentu apa? Untuk bisa hidup rukun. Dan kita pada saat ini diajak untuk melihat bagaimana kita hidup bersama satu sama lain. Setelah pelajaran minggu yang lalu bahwa kita hidup bersama dengan Kristus, itu artinya pelajaran yang minggu lalu mengatur hubungan kita bagaimana dengan Tuhan. Dan sekarang ketika kita sudah berhubungan dengan Tuhan dengan baik, maka akan selaras atau sejalan dengan karakter bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, maka hidup bersama satu sama lain, yaitu dengan lingkungan kita, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan gereja, dengan masyarakat, seharusnya itu dihasilkan dari hubungan kita bersama dengan Tuhan. Maka hubungan kita satu sama lain secara horizontal akan menggambarkan bagaimana hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan. Dan itu tidak mungkin apa? Berbeda. Kasih Kristus kepada gereja dengan menyerahkan dirinya bagi gereja menggambarkan bagaimana suami harus mengasihi istrinya. Mereka harus tetap setia apapun resikonya. Mereka akan membuat keputusan yang terbaik bagi kesejahteraan istri. Meskipun normalnya kepentingan mereka harus selaras. Kasih seperti ini membuat istri lebih mudah menuruti perintah Allah untuk menghormati suami. Pernikahan Kristen yang sehat ditandai dengan sikap saling pengertian, saling berdiskusi, mempertimbangkan segala sesuatu bersama, dan mengambil keputusan sebagai pasangan. Terkadang dalam pengambilan keputusan yang berdampak besar bagi seluruh keluarga, melibatkan anak-anak dalam diskusi bisa menjadi hal yang tepat. Tetapi orang tua jangan pernah bertengkar di depan mereka, di depan anak-anak. Setelah proses tersebut, jika suami dan istri tidak dapat mencapai kesepakatan, jalan damai yang diajarkan Alkitab adalah agar istri setuju dengan keputusan suaminya. Tapi ada syaratnya juga. Asalkan keputusan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau bertentangan, tidak usah dituruti. Demikian juga dengan orang tua kepada anak. Anak-anak memiliki peran penting sebagai bagian dari keluarga. Mereka perlu mengetahui, dikatakan, bahwa mereka dikasihi, dihargai sebagai anggota keluarga dan juga warga kerajaan surga. Kemudian dikatakan ibadah keluarga sangatlah penting, sederhana namun teratur di pagi dan malam hari. Nah, saya mau tanya kepada saudara, apakah ibadah keluarga ini sudah dan menjadi kebiasaan kita setiap pagi dan petang? Ya, di sini kita dapat melihat bagaimana firman Tuhan terus selalu mengingatkan mengenai mezbah pagi dan mezbah malam atau mezbah petang. Kenapa? Sangat penting. Saudara-saudara, kita lanjut, jangan tinggalkan pelajaran ini. Dikatakan sejak usia dini, ya, anak-anak dapat mulai membantu membersihkan rumah dan tanggung jawab lainnya. Yang terpenting, mereka harus menaati perintah Paulus, yaitu apa? Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang menyenangkan hati. Penelitian juga menunjukkan bahwa ketika kedua orang tua pergi ke gereja, saudara lihat ini sangat penting. Ya, saya mau penekanan di sini. Penelitian juga menunjukkan bahwa ketika kedua orang tua pergi ke gereja, persentasi anak-anak yang tetap setia ke gereja lebih tinggi dibandingkan dengan jika hanya salah satu orang tua yang pergi. Saudara lihat ini dari penelitian, ya. Jadi jangan pernah keluarga pergi ke gereja tidak lengkap, sendiri-sendiri, ada yang duluan, ada yang belakangan, ya kecuali ada sesuatu yang memang harus demikian, ya. Tetapi yang alaminya, kedua orang tua harus pergi ke gereja bersama-sama. Artinya, suami dan istri, menurut materi firman Tuhan kita pada saat ini, mereka harus pergi sama-sama ke gereja. Baik suami dan istri, ya. Saudara lihat, itu akan membuat persentase anak-anak yang tetap setia ke gereja menjadi lebih tinggi. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini,
dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Kolose 4 ayat 1, Hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Dalam Kolose 4 ayat 6, Paulus secara khusus menyoroti perkataan kita, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, lebih dari sekedar kata-kata yang baik atau sopan. Setiap perkataan kita yang kita ucapkan seharusnya digerakkan dan dipenuhi oleh kasih karunia Allah melalui pengaruh Roh Kudus. Saudara-saudara, kata-kata yang senantiasa penuh kasih hanya bisa diproduksi, dihasilkan, diolah hasil kerja Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kita oleh kasih karunia Allah melalui pengaruh Roh Kudus. Dikatakan jangan hambar. Berlawanan dengan pengertian dunia tentang perkataan yang kasar, kata-kata kita seharusnya tepat dan menarik bagi mereka yang mendengar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hanya Roh Kudus yang dapat memberi kita kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat untuk tujuan yang tepat. Saudara-saudara, hanya Roh Kudus yang dapat memberi kita kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat dan tujuan yang tepat untuk mempersiapkan pikiran para pendengar bagi pekabaran yang harus kita. Setiap anggota keluarga harus mengerti. Tadi kalau yang pertama, setiap anggota keluarga harus menyadari tanggung jawab. Ada satu tanggung jawab setiap anggota keluarga, ya. Kemudian yang kedua, setiap anggota keluarga harus mengerti peran apa yang diharapkan daripadanya dalam persatuan dengan yang lain. Peran apa? Masing-masing anggota keluarga mempunyai peran. Semuanya dikatakan harus mengerti, mulai dari anak yang berumur 6 tahun ke atas, sudah dituntut agar memikul bagian dalam tanggungan hidup. Nah, ini yang sering sekali jarang dilakukan atau gagal dilakukan di dalam rumah tangga. Seringkali dalam rumah tangga, anak-anak kecil tidak diberikan tanggung jawab atau peran. Bahkan di sini dikatakan mulai anak yang berumur 6 tahun ke atas dituntut agar mereka memikul bagian dalam tanggungan hidup. Artinya mereka harus diberikan tanggung jawab beban hidup yang sesuai dengan kapasitas mereka tentunya. Apakah itu tugas-tugas rumah tangga yang bisa dibagikan kepada mereka? Kita bisa berikan kepada mereka. Kita harus membiarkan Kristus masuk ke dalam hati dan rumah kita jika kita ingin hidup dalam terang. Rumah harus dijadikan sesuai dengan makna kata yang dikandungnya. Rumah seharusnya menjadi surga kecil di dunia, tempat di mana kasih sayang dikembangkan, gantinya ditekan. Kebahagiaan kita bergantung pada pemukaan kasih, simpati, dan kesopanan yang tulus satu sama lain.